Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diki Rizal. Nah, kali ini saya ingin mengajari atau memberikan sedikit panduan tentang cara membuat makalah. Pertama kita bahas pada bagian lembar kerja atau lembar penulisan makalah. Lembar penulisan makalah ini memiliki yang namanya acuan yang bernama margin atau garis batasan yang memisahkan jarak pada bagian atas, kanan, kiri, dan juga bawah. Margin sendiri memiliki ukuran. Nah, ukuran tersebut seperti pada bagian atas terdiri atas 3 cm, bagian kiri 4 cm, bagian kanan 3 cm, dan bagian bawah 3 cm. Kemudian saya akan membahas tentang font yang digunakan. Font yang digunakan adalah Times New Roman. Dapat saudara-saudara lihat sini. Mungkin saudara-saudara bertanya, bagaimana cara mengatur margin? Bagaimana kita menentukan marginnya? Nah, marginnya sendiri bisa ditemukan pada bagian page layout. Di sini terdapat margin. Dapat saudara-saudari atur pada custom margin. Di sini ikuti saja pengaturan yang sudah saya buat. Oke. Dengan menggunakan font Times New Roman. Kemudian saya akan membahas struktur makalah. Makalah sendiri dimulai dari yang pertama, yaitu cover, di mana memuat beberapa hal sepertinya judul, pembimbing, logo, dan juga nama penulis serta institusi atau universitas. Nah, setelah bagian cover ada yang dinamakan kata pengantar. Kata pengantar sendiri berisi pengenalan awal dari makalah. Kemudian ketiga adalah daftar isi. Daftar isi merupakan sebuah page yang menampilkan judul dan subjudul serta halaman dari letak judul tersebut. Setelah daftar isi akan dimulai pada bab 1. Nah, bab 1 ini bisa juga berisi pendahuluan, yang mana pendahuluan ini berisi yang pertama, yaitu latar belakang makalah, yaitu alasan kalian membuat makalah ini sesuai judul kalian. Yang kemudian berisi rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah dan tujuan itu sebenarnya dapat disatukan, yang mana rumusan masalah adalah topik permasalahan yang akan dibincang, dan tujuan adalah tujuan dari pembahasan topik tersebut. Nah, yang kemudian ada bab 2, yaitu penjelasan. Nah, pada bab 2 ini
saudara-saudari dapat memaparkan isi dari materi yang ingin dibahas. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 ini berisi bagian penutup. Bagian penutup sendiri memiliki isi seperti kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini memuat nama-nama buku, jurnal ataupun artikel yang saudara-saudari kutip yang menjadi sumber dari isi makalah tersebut. Nah, di sini saya telah menyiapkan satu makalah yang akan kita pakai sebagai contoh untuk melihat bagaimana pembuatan makalah yang benar-benar. Dapat saudara lihat sini. Yang pertama berisi judul benar, kemudian dosen pendampingnya ada ataupun bisa disebut sebagai dosen pengampu, yang kemudian logo penyusun yang mana nama-namanya disusun dengan rapi, dan juga nama institut atau universitas. Beginilah kira-kira gambaran dari cover. Nah, selanjutnya berisi kata pengantar. Nah, pada paragraf pertama berisi tentang puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian yang kedua berisi tentang alasan atau tujuan singkat dari pembuatan makalah tersebut, dan yang ketiga berisi ucapan terima kasih. Yang kemudian berisi pada wilayah, lokasi, nama tempat, dan juga tanggal pembuatan dari makalah tersebut. Begini adalah tampilan dari daftar isi. Nah, daftar isi ini bisa dibuat secara otomatis. Saya akan menunjukkan caranya, yang mana digunakan reference untuk membuat daftar isi otomatis. Nah, perlu saudara-saudari ingat, sebelum membuat reference, maka saudara-saudari perlu membuat heading dengan menseleksi judul-judulnya. Jika judul utama bisa dibuat menjadi heading 1, dan judul-judul subjudul seperti latar belakang, rumusan masalah diubah menjadi heading 2. Nah, dengan ketika semua headingnya telah lengkap, saudara sudah bisa menseleksi reference, table of content, dan meletakkan konten. Dengan hal tersebut, maka daftar isi akan terisi dengan otomatis, lengkap dengan nama halamannya dari setiap judul dan subjudul. Nah, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan seperti yang sudah saya jelaskan berisi latar belakang. Nah, latar belakang ini menjelaskan sedikit permasalahan secara umum tentang judul yang akan saudara-saudari bahas dan menyambungkannya dengan rumusan masalah. Nah, dan juga menggunakan beberapa data pendukung atau informasi yang menjadi alasan kenapa ini perlu dibahas. Dan kemudian biasanya pada bagian akhir dijelaskan alasan penting mengapa perlu membahas judul tersebut. Nah, pada bagian keduanya berisi rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah apa yang akan kita bahas. Seperti ini, apa itu kode etik profesi guru. Nah, inilah yang akan dibahas pada isi bab 2. Nah, tujuan dari masalahnya itu adalah untuk membahas hal-hal yang ada dalam rumusan masalah. Kemudian pada bab 2 yaitu pembahasan. Di sini pembahasan itu berisi tentang apa yang akan dibahas. Ini adalah isi dari materi yang akan dibahas, isi dari rumusan masalah yang telah saudara-saudari tentukan sebelumnya. Seperti yang berikut. Kemudian kita akan lanjut ke bab 3. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka berisi data-data dari buku ataupun artikel yang saudara-saudari gunakan
untuk menyediakan informasi pendukung atau data pendukung dalam membuat sebuah makalah, yang mana informasi pendukungnya ini atau data pendukungnya ini merupakan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ahli ataupun orang-orang lainnya sebelum penelitian yang Anda lakukan atau pembuatan makalah yang Anda lakukan. Nah, untuk strukturnya sendiri dimulai dari nama penulis, kemudian tahun terbit, kemudian judul, kemudian penerbit, dan juga diakhiri dengan kota terbit. Nah, untuk artikel dapat saudara lihat pada sini, di mana berisi nama penulis, tahun terbit, judul, dan juga penerbitnya. Karena ini diambil dari jurnal secara daring atau e-jurnal, maka dicantumkan tempat atau situs penerbitnya. Nah, kira-kira begitulah pembuatan dari makalah dan struktur-struktur dalam makalah. Kiranya saudara-saudari sekalian dapat membuat makalah sendiri, baik untuk kebutuhan sekolah ataupun kebutuhan perkuliahan. Sekian, terima kasih.